Shalom, Shining Kids. Hai hai hai, Shining Kids. Hai hai hai. Gimana adik-adik? Gimana kabarnya? Pastinya luar biasa kan? Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya siapkan hati, pikiran, dan diri adik-adik. Jangan lupa mandi ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shining Kids. Hai hai hai. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami hingga hari ini. Sekarang kami mau ibadah, berkati kami supaya bisa beribadah dari awal pertengahan hingga akhir. Ini doa kami dalam nama-Mu kami semua. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Oh Sukacita. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Chua,
kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya. Shining Kids, hai hai hai. Shining Kids, hai hai hai. Teman, mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa mengagungkan nama-Mu. Berkati orang tua kami yang bekerja maupun tidak bekerja, berikan pekerjaan. Ini doa kami dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian, maka jiwaku memuji-Mu. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran.
firman Tuhan? Sudah disiapkan Alkitab atau buku catatannya? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami dari hari ke hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati kami, pikiran kami, memberikan sukacita di hati kami supaya kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu menerangi hati kami sehingga mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember. Ya biasanya kita akan merayakan apa? Natal. Ya, umat Kristen di seluruh dunia sedang menyiapkan hari kelahiran Yesus. Ya, di mana-mana, apalagi di luar negeri, biasanya saat ini sudah musim dingin dan pohon-pohon Natal itu sudah dipasang di jalan-jalan. Sungguh indah sekali. Nah, kamu mau tanya nih, apa yang sudah adik-adik siapkan untuk Natal kali ini? Apa coba? Wah, adik-adik sudah menyusun daftar pakaian yang mau dibeli, ya, atau ada menyusun daftar sepatu yang mau dibeli, atau pingin beli peralatan sekolah karena sebentar lagi masuk ke semester baru, atau adik-adik sudah menyiapkan pohon Natal ini di rumah, sudah memasang dengan indah. Nah, apakah itu semua yang utama? Apakah itu yang terpenting dalam Natal kali ini? Nah, mari kakak hari ini akan bercerita tentang para gembala yang mendengarkan kabar kelahiran Yesus Kristus. Dengarkan semuanya ya. Ya, suatu hari para gembala sedang berkumpul menggembalakan ternaknya di padang. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat. Malaikat itu datang dengan penuh kemuliaan Tuhan. Malaikat itu bersinar dengan terang karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Para gembala itu kaget. Wah, kok ada malaikat? Mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, karena hari ini aku membawa kabar sukacita bagi dunia, yaitu seorang bayi telah lahir yang menjadi juru selamat yang menyelamatkan umat manusia. Dan malaikat pun memberikan mereka sebuah tanda, yaitu tanda bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Adik-adik tahu apa lampin itu? Ya, lampin itu seperti popok atau bedong. Kalau sekarang dibilangnya bedong ya, yang membungkus adik-adik bayi. Itulah lampin. Nah, palungan itu adalah tempat makan hewan ternak. Ya, Tuhan Yesus lahir dalam kesederhanaan, lahir dalam kandang, bahkan ditempatkan bukan di kasur yang enak, tetapi dalam palungan, tempat makanannya ternak. Akhirnya, ketika malaikat itu berkata seperti itu, mereka pun sukacita, dan datang lebih banyak lagi malaikat di sekitar mereka itu, di sekitar para gembala. Semua malaikat memuji Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Nah, setelah itu malaikat-malaikat pergi. Para gembala ini, awalnya mereka yang tadi ketakutan jadi bingung. Terus mereka ngobrol, kayak apa ya? Apakah itu tadi beneran? Apakah tadi itu sungguhan? Ayo kita pergi yuk, seperti kata-kata para malaikat itu, untuk membuktikan apakah benar yang dikatakan malaikat itu. Mereka pun sama-sama pergi ke Bethlehem. Ternyata di Bethlehem mereka benar-benar menemui seorang bayi yang lahir dengan kain lampin dan dan terbaring di palungan. Para gembala itu menceritakan hal itu kepada orang tua dari Tuhan Yesus. Dan orang tua mereka juga kebingungan, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu?
Akhirnya para gembala pulang dengan sukacita. Mereka tidak mendapat apa-apa, tetapi mereka pulang dengan sukacita. Karena apa? Karena mereka sudah membuktikan sendiri kata-kata para malaikat itu bahwa Yesus lahir, bahwa Yesus sudah lahir, seorang juru selamat itu lahir untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang dipegang, itulah yang menjadi sukacita para gembala. Walaupun mereka nggak melihat di dalam kemewahan, walaupun mereka melihat cuma di kandang, mereka bersukacita karena janji dari malaikat tadi yang mereka sudah dengar benar-benar terjadi. Yesus lahir membawa keselamatan bagi manusia. Nah, sekarang kakak tanya, apa yang adik-adik persiapkan sekarang buat Natal ini? Apakah hanya sekedar baju baru, pakaian baru, sepatu baru, atau menyiapkan makanan untuk para tamu? Nah, adik-adik, setelah mendengar kisah para gembala tadi, mari kakak mengajak adik-adik mulai saat ini bersukacita. Bersukacita kenapa? Karena Yesus itu sudah lahir, karena Yesus itu sudah menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi sukacitanya bukan karena baju lagi, bukan karena pakaian lagi, bukan karena makanan, bukan karena pohon Natal yang indah, tetapi sukacita kita adalah karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Kak, kenapa sih kok manusia harus diselamatkan? Ya, karena manusia itu semuanya sudah jatuh dalam dosa. Adik-adik ingat kisahnya Adam dan Hawa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu turun sampai kepada kita. Bahkan nanti ada, kalau kita punya anak, punya adik, punya anak, punya keturunan, itu juga dosa akan turun sampai kepada mereka. Nah, karena itu Yesus perlu menyelamatkan kita. Kak, kenapa sih? Kok harus Tuhan aja yang menyelamatkan? Kok hanya harus Tuhan Yesus yang menyelamatkan? Iya, karena manusia itu tadi sudah kakak bilang, manusia itu berdosa. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Contohnya kakak nih, kakak punya anak. Misalnya anak kakak itu berdosa, dia buat kejahatan. Oh, terus kakak bilang, oh, aku saja yang gantiin dia untuk dihukum dari dosa. Gak bisa adik-adik, kenapa? Karena kakak pun berdosa, kakak butuh diselamatkan. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Tuhan Yesus. Itulah sukacita yang terbesar bagi kita. Nah, tadi kita baca yuk sama-sama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 20. Di situ ada cerita tentang para gembala dan tentang dosa tadi, yaitu di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, sungguh besar kasih Tuhan kita yang sudah mau datang menyelamatkan kita semua. Itulah yang harus menjadi sukacita terbesar adik-adik saat ini, terutama saat Natal. Jadi bukan karena kue-kue, bukan karena baju, bukan karena pohon Natal, bukan karena sepatu baru. Kenapa adik-adik? Baju ini ya, misalnya kakak beli baju baru ini, baju ini lama-lama juga warnanya akan pudar, warnanya akan lama-lama nggak cantik lagi. Apalagi kalau sudah dicuci berkali-kali, bisa rusak, bisa robek. Karena itu juga sepatu juga ya, kalau lama-lama dipakai kan juga sepatu akan kotor, rusak, robek. Karena itu sukacita kita bukan datang dari barang yang fana. Sukacita kita bukan dari hal-hal yang sifatnya sementara, tetapi sukacita kita adalah dari Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Jadi sekarang misalnya mama sama papa di Natal ini gak bisa membelikan baju baru, gak boleh sedih, gak boleh bersungut-sungut, karena Natal bukan tentang baju baru. Misalnya nih, mama belum punya pohon Natal, mah jangan
kita kapan beli pohon Natalnya? Nah, tidak boleh merengek-rengek seperti itu, karena Natal bukan tentang pohon Natal. Natal tentang apa? Yesus Kristus sudah lahir menjadi juru selamat bagi kita semua. Ya, kakak berharap mulai hari ini adik-adik terus menumbuhkan sukacita di dalam hati bahwa Natal itu adalah tentang kelahiran Yesus yang sudah menyelamatkan dosa-dosa kita. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita tutup dalam doa. Ya, lipat tangan semuanya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan meresponi firman ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahwa kami menggantungkan sukacita kami bukan kepada barang-barang yang sifatnya sementara. Kami tidak menggantungkan sukacita kami pada dunia ini, tetapi kami bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia menyelamatkan kami semua. Itu sungguh sukacita yang terbesar Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menyelamatkan kami selain dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik yang di rumah. Jika ada yang sakit, kiranya Tuhan tolong menyembuhkan mereka. Bapak, mama mereka juga mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Dan biarlah Tuhan pada bulan Desember ini, ketika kami mau menyambut Natal, kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Ada sukacita terus di hati kami. Sukacita itu terus terpelihara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah kami pada hari ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik tetap bersukacita di hari Natal atau menyambut Natal. Dan biarlah adik-adik tetap minggu depan ikut menyaksikan channel Shining Kids ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.